Selamat maju jaya jiranku Indonesia. Hebat Indonesia. Terus maju jiranku. Cantik juga buatan Indonesia, ala-ala seperti Range Rover. Salam dari Malaysia. Media Malaysia dikejutkan dengan mobil buatan Indonesia tepatnya oleh PT Pindad. Dikarenakan Presiden baru Indonesia memamerkan dengan rasa bangga, serta mengadopsinya sebagai mobil kepresidenan RI1. Perusahaan plat merah tersebut telah membuat banyak kendaraan utamanya versi militer. Mulai dari pesawat, tank lapis baja, panser, hingga yang terbaru yaitu kendaraan kepresidenan yang dipakai oleh Presiden Prabowo. Dengan modelnya yang elegan, sontak saja membuat media Malaysia penasaran, dan mulai mengomentari mobil karya anak bangsa tersebut. Berikut adalah beberapa komentar dari netizen Malaysia. Alhamdulillah, cantik tuh. Ramai yang berminat reka bentuk sebegitu sekarang. Semoga Indonesia makmur dan sejahtera ke hadapan. Salam dari Malaysia. Tahniah anak tempatan Indonesia. Usaha yang membanggakan. Selamat maju jaya jiranku Indonesia. Hebat Indonesia. Terus maju jiranku. Cantik juga buatan Indonesia, ala-ala seperti Range Rover. Salam dari Malaysia. Company PT Pindad dah banyak macam membina kendaraan tempur macam tank, panser atau kereta kebal, senjata pistol, senjata serbu, senjata sniper, amunisi peluru berbagai ukuran, dan banyak lagi yang kita tidak tahu tentang company yang berasal dari Bandung West Java ini. Tahniah Republik Indonesia. Bismillah, negara antar tetangga Asia Tenggara terutama Indonesia, Malaysia, Brunei, selalu dalam lindungan Allah. Presiden Prabowo beri contoh positif pada rasa bangga dan fanatik pada produk lokal. Simak, bukan tepuk dada, namun pesan halus dari pemimpin amanah. Hebat Pak Prabowo, salam daripada saya rakyat Malaysia. Semoga Indonesia terus maju dan makmur, menuju Indonesia Emas 2045. Salam dari Malaysia. Garuda sememangnya lambang protektor alam Nusantara, semoga Indonesia maju jaya. Terasa ingin memiliki kereta buatan Indonesia selepas melihatnya. Hail Indonesia from Malaysia. Alhamdulillah, terbaik hasil usaha anak jati Indonesia, semoga seiring menjadi negara maju dan makmur bersama Malaysia dan negara-negara ASEAN yang lain insya Allah. Terbaik Kerajaan Indonesia. Tahniah anak tempatan Indonesia, salam dari Malaysia. Nampak cantik, modern, kukuh dan gagah. Terbaiklah Indonesia. Salam dari Malaysia. Bangga kepadamu Indonesia, dari Malaysia dengan cinta. Produk lokal yang khas ala militer tidak diperuntukkan untuk khalayak ramai. Namun, ada kabar juga akan diproduksi untuk khalayak ramai. Semoga itu terjadi mengingat kendaraan maung itu sangat tangguh di segala medan. Masya Allah, keren dan gagah. Alhamdulillah, moga terus maju saudara se-Islamku. Sama macam Proton dan Pro 2. Tahniah Indonesia kami bangga kepadamu. Hebatnya, vibe ala-ala Avengers. Saya juga tak bosan lihat nih mobil. Dari yang diberitakan Indonesia sampai dari Malaysia juga. Semoga kita semua jaya selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantap bosku, tak macam Malaysia, pemimpin-pemimpin semua pakai kereta impor. Cantik juga, boleh dijual masuk Malaysia ini. Terbaik, Indo terus maju. Jangan risau, kami akan terus mundur karena pemimpin kami mengamalkan rasuah. Fuh, garang kereta rasmi Prabowo. Semoga terus meroket pentadbirannya. Akur pula hari ini ya. Wow, mantap desain. Kalau ada produksi untuk orang ramai mesti best, biarpun tidak ada fungsi keselamatan high-tech alis peluru yang mahal khas untuk pemimpin negara. Indonesia makin maju sekarang nih. Mantap, kepimpinan melalui teladan. Kereta macam James Bond. Cantik desainnya, Malaysia bila lagi. Bila Amerika punya The Beast, Indonesia punya Pindad MP3 Garuda. Moga cepat ada di pasaran kami mau beli juga. Dengar kata harga kendaraan grade Tentrani lebih murah daripada Velfire mewah yang digunakan menteri-menteri Malaysia. Indonesia, Rusia, dan Cina mampu buat kereta anti peluru, Malaysia bila lagi. Proton perdana masih kekal guna teknologi lama, downgrade betul. Macam tulah jadi ketua, jadikan contoh mengangkat hasil kerja anak tempatan. Bila orang luar tengok secara tak langsung, mempromosi hasil tempatan, baru boleh menghasilkan pendapatan. Bukan hanya memakai mobil produksi dalam negeri yang jumlahnya masih terbatas. Presiden baru Indonesia Prabowo Subianto juga bertekad akan memproduksi massal mobil nasional dengan berbagai macam tipe selama masa pemerintahannya mendatang.
Korea proteksionis 25 tahun. Tidak izinkan rakyat Korea beli mobil asing. Okeylah, kita kan bangsa yang baik. Tapi masa kita sudah 78 tahun merdeka, nggak ada mobil buatan Indonesia. Malaysia 1/10 kita berani bikin mobil Proton. Jadi ini kembali lagi will. Jadi saudara-saudara, benar, mari kita merdeka bersama-sama. Mari kita berpihak kepada rakyat kita sendiri. Masa tidak ada insinyur Indonesia yang bisa bikin mobil? Ternyata ada. Ternyata ada. Saya menemukan ada profesor Indonesia lulusan MIT. Hari pertama dia lulus dari MIT, direkrut oleh General Motor. Dia kerja di General Motor kalau nggak salah 13 tahun atau 15 tahun. Saya dengar ada orang itu. Saya dengar bahwa dia sudah kembali ke Indonesia. Saya tarik dia. Profesor, daripada Anda hanya ngajar di ITB, sangat penting. Tapi Anda tetap mengajar di ITB, tapi Anda jadi direktur produksi teknologi di Pindad. Dan itu hasilnya adalah mobil buatan Indonesia. Selain itu, media berita kenamaan Malaysia Astro Awani juga tidak ketinggalan memberitakan tentang mobil kepresidenan Indonesia yang berasal dari buatan dalam negeri. Presiden Indonesia ke-8 Prabowo Subianto semalam menaiki kenderaan Presiden khas MV3 Garuda Limousine yang dihasilkan oleh syarikat senjata milik negara PT Pindad dari Kompleks Perundangan Senayan ke Istana Negara Jakarta. Prabowo menaiki kenderaan itu selepas selesai upacara angkat sumpah di Kompleks Parlimen Senayan. Ini adalah kali pertama kenderaan Presiden itu diperkenalkan kepada umum lengkap dengan plat kenderaan bertulis Indonesia 1. Dalam satu kenyataan, pengarah urusan PT Pindad Abraham Mos berkata, mereka berbangga kerana kenderaan hasil kerja anak bangsa digunakan semasa hari bersejarah di Indonesia. Sementara itu, pengarah teknologi dan pembangunan PT Pindad Sijit P. Santosa berkata Prabowo akan menjadi individu pertama yang menggunakan kenderaan buatan dalam negara itu. Maung Garuda merupakan SUV 4x4 taktikal ringan yang direka untuk menyokong operasi pertempuran jarak dekat dan mengharungi laluan yang sukar. Berdasarkan laman rasmi Pindad, Maung direka untuk keboleh gerakan yang tangkas dan boleh dipercayai bagi menyokong mobiliti penggunanya dalam pelbagai bidang operasi. SUV ini mempunyai kelajuan selamat 120 km sejam, transmisi manual 6 kelajuan dan jarak perjalanan sehingga 800 km. Maung boleh dilengkapi dengan pendakap senjata 7.62 mm, konsol senjata SS2V4, peranti navigasi GPS, penjejak kenderaan dan peralatan lain. Kereta 4 penumpang itu seberat 2,160 kg dan boleh diubah suai untuk pelbagai kegunaan. Bagaimanapun, kenderaan untuk Prabowo diubah suai dengan gaya Eropah yang dilengkapi rim krom serta terdapat logo Garuda di belakangnya.